peristiwa hari ini adalah momen berahmat untuk orang tua memperbaharui hidup imannya itu. Bisa jadi selama ini saya tidak punya kerinduan yang begitu besar untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi Kudus, menerima Yesus yang hadir dalam komuni kudus. Bisa jadi bahwa kerinduan saya itu hanya tumbuh pada saat persiapan terakhir untuk anak-anak saya menerima Yesus dalam peristiwa komuni pertama pada hari ini. Masing-masing kita sebagai orang tua melihat ke dalam diri kita, bertanya dan sendiri menjawab pertanyaan itu. Injil yang barusan kita dengarkan bersama tadi mengisahkan tentang apa ya? Tentang apa tadi? Injil. Yesus beri makan kepada berapa orang? 5.000 orang. Laki-laki atau perempuan? Tidak disebutkan perempuan, 5.000 perempuan, hanya laki-laki. Memang laki-laki bukan makan betul. Apa betul? Peristiwa yang terjadi dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar hari ini terulang kembali. Yesus hadir dalam peristiwa Ekaristi Kudus, memberi makan kepada 49 anak-anak kita. Tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada kita orang tua. Bisa jadi juga peristiwa komuni pertama untuk anak-anak kita juga terjadi untuk orang tua kita. Dia hari ini juga terima komuni pertama, karena selama ini dia sembunyi. Mungkin selama ini dia ada di hutan, mungkin selama ini dia ada di jalan-jalan, mungkin selama ini dia ada di laut. Ya. Mungkin selama ini dia ada di kebun, mungkin selama ini dia ada di sawah. Hari ini dia bersama dengan anaknya terima komuni pertama. Siapa yang hari ini terima komuni pertama untuk orang tua, angkat tangan. Pasti tidak ada yang mau angkat tangan. Saya dari malam, mulai jam 6 saya duduk di teras itu. Saya menangis sepanjang malam. Saya duduk di teras sampai malam, hanya menangis. Menangis. Kenapa saya menangis? Saya ingat rumah mereka ini. Saya ingat sekali. Sekali malam menangis. Saya menangis lalu saya aduh, ini siapa yang bisa datang undang saya hari ini pergi makan di mereka. Saya dulu tidak ada satu pun yang datang undang saya. Itu yang buat saya tambah menangis sampai jam 12 malam. Sedih sekali. Mereka tidak lagi pusing saya, hidup saya. Ini baru tahap pertama. Apalagi setelah besok usai, pasti mereka masa bodoh, lebih masa bodoh. Ini barusan ini saja mereka tidak datang undang, apalagi nanti selanjutnya. Hari ini dia pesta, besok mana dia mau lihat pemutaran dia akan tegur. Saya tidak pusing lagi Pak. Yang penting kami komuni, anak-anak kami sudah komuni pertama, bebas merdeka. Hari Minggu tidak akan datang ke gereja lagi. Siapa yang sudah ada punya rencana seperti itu? Halo, siapa yang sudah punya rencana seperti itu? Hah? Siapa? Bagaimana Bapak? Bapak ada rencana? Bapak bagaimana? Bapak dari mana? Halikelen. Bapak sebentar ada acara tidak? Omong tuh omong yang jodoh tidak. Ada acara ke tidak? Acara biasa kita katanya. Acaranya makan-makan saja. Tapi makan-makannya sampai jam 6 besok pagi. Bayangkan. Bila makan-makan saja, nanti makan-makan itu sampai jam 6 pagi. Setelah ini
nanti hari Minggu jangan datang kerja lagi Bapak ya. Bapak nanti setelah ini hari Minggu tidak perlu datang ke gereja lagi ya. Bapak bagaimana? Hari Minggu ini tidak perlu datang lagi ya? Datang misa lagi ya? Ingat, kita bilang datang. Ini kita ngomong di dalam gereja ini, di rumah Tuhan. Jadi kalau Bapak Mama sudah mengakui bahwa hari Minggu saya datang, ingat, jangan tipu Tuhan. Hari ini orang tua sudah mengantar anak-anak datang tampil ke depan altar Tuhan untuk terima Yesus yang hadir dalam komuni kudus. Orang tua menginginkan agar anak-anak mereka hidup lebih dekat, lebih bersatu dengan Putra Allah Yesus yang hari ini akan mereka terima. Harapan dan kerinduan itu juga hendaknya orang tua harus tunjukkan bahwa setelah penerimaan komuni bagi anak-anak kami sebagai orang tua harus lebih giat, harus lebih aktif. Ingat, coba masak di atas dulu, judul di atas apa? Ulang. Ingat, anak-anak hari ini akan terima Yesus yang adalah roti hidup, bukan terima roti mati. Ingat, terima roti hidup, dan roti hidup itu harus sungguh-sungguh menjadikan orang tua dan anak-anak sebagai pribadi yang hidup seperti Yesus Putra Allah yang hari ini diterima. Ingat, jangan kita jadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang mati. Allah Tuhan yang kita imani adalah pribadi yang hidup, dan Tuhan sesungguhnya menginginkan agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang hidup sebagaimana yang kita imani kepada Dia. Dan pribadi-pribadi yang hidup itu bagaimana nampak dalam hidup kita. Kita nampakkan pribadi-pribadi kita sebagai pribadi yang hidup, yang menampakkan bahwa Tuhan itu hidup dalam diri kita melalui tutur kata kita, perbuatan-perbuatan kita yang baik. Akulah roti hidup. Roti hidup yang hari ini diterima oleh anak-anak kita harus sungguh-sungguh menjadi sebuah kesaksian hidup iman. Iman yang hidup itu nampak dalam sikap, tutur kata, perbuatan kita. Karena itu jangan kita terima roti yang hidup hari ini lalu kita menjadi pribadi-pribadi yang mati. Ingat, kita terima habis, tidak masuk gereja, tidak bisa. Itu berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang mati. Jadi Yesus hari ini Dia memecahkan dirinya, Dia bagi kepada kita anak-anak satu tubuh. Dia beri kepada 49 anak-anak kita. Inilah nilai pengorbanan dari Yesus yang adalah roti hidup. Dan nilai pengorbanan ini harus juga sungguh-sungguh menjadi pengorbanan kita bersama. Karena itu kita mengorbankan waktu kita, korbankan tenaga kita juga untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah berani mengorbankan dirinya untuk kita sekalian, maka kita sebagai orang tua dan juga kepada anak-anak harus rela mengorbankan diri kita demi Yesus Tuhan kita. Sudah dengarkah orang tua? Inilah penting yang mau saya katakan dalam pertemuan kita ini. Jadikanlah diri kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup. Pribadi-pribadi yang hidup
harus sungguh-sungguh kita tunjukkan dalam hidup iman kita yang nyata. Dan itu nampak dalam praktek hidup iman kita. Sikap tutur kata kita yang baik, relasi pergaulan kita dengan Tuhan dan susah. Mari jadikanlah diri kita sebagai roti hidup dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya dan bekerja. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menampakkan bahwa Tuhan itu hidup di dalam diri saya dan menjadikan saya sebagai tanda sarana rahmat dan berkat bagi sesama saya. Anak-anak, dengarkan tidak? Dengarkan tidak? Hari ini kamu terima Yesus dalam peristiwa komuni pertama. Semangat dan kerinduan Anda sekalian tidak hanya berhenti di sini. Kerinduan itu hendaknya selalu tetap hidup sepanjang masa dan juga menjadi kerinduan bersama dari orang tua. Karena itu orang tua jangan lupa ajak dan ingatkan anak-anak mereka dengan peristiwa hari ini. Jangan kita orang tua menjadi penghalang utama untuk anak-anak kita datang bertemu dengan Tuhan. Kalau kita orang tua hari Minggu suruh anak-anak kita pergi ke kebun, pergi ke hutan, pergi ke sawah, itu berarti kita sebagai orang tua inilah yang menjadi penghambat, penghalang utama bagi anak-anak kita. Tadi Bapak mau masuk ke pengarap itu nyanyi apa? Coba nyanyi dulu. Semoga peristiwa hari ini juga sungguh-sungguh menyadarkan Bapak, Mama, orang tua bahwa kita tidak boleh harus menjadi penghalang atau penghambat utama bagi anak-anak kita. Biarkanlah mereka datang bertemu dengan Yesus kapan dan di mana saja. Dengarkan tidak orang tua? Jadi jangan hanya dengar, habis itu pulang makan daging, minum sopi dan semua itu hilang. Dengar tadi itu. Sekarang dengar. Tapi kalau sudah pulang masuk di tenda, hilang semua. Harap kalau sudah dengar tetap membekas di pikiran dan hati batin kita. Amin. Amin. Akhirnya saya ucapkan profesia kepada anak-anak kita yang hari ini akan menerima komuni pertama. Profesia juga untuk orang tua yang mungkin juga hari ini dia terima komuni pertama. Ya, dan profesia untuk kita semua orang tua yang sudah mengantar menemani anak-anak untuk penerimaan komuni pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.